Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pandangan itu. Jadi, pandangan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya, perbedaan pendekatan dengan model pembelajaran. Yang pertama, pendekatan adalah cara pemrosesan subjek atau objek untuk mencapai tujuan. Juga dapat diartikan cara pandang terhadap sebuah objek persoalan dengan cara pandang konteks yang lebih luas. Sedangkan metode pembelajaran adalah suatu ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau teknik menyajikan bahan ajar pembelajaran terhadap siswa agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi, pendekatan lebih menekankan pada strategi dalam perencanaannya. Sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Satu pendekatan yang direncanakan untuk satu pembelajaran mungkin dalam pelaksanaan proses digunakan dalam beberapa metode. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan dari beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan teacher-centered learning merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Yang kedua, pendekatan student-centered, yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang mengkaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Yang keempat, ada pendekatan saintifik, merupakan proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik, yakni mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Yang kelima, pendekatan dedukatif merupakan pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pembelajaran dengan pendekatan dedukatif menekankan pada guru mentransfer perbedaan pendekatan yang terakhir atau yang keenam yaitu pendekatan induktif, merupakan pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian sampai kepada generalisasinya. Contoh pendekatan di dalam kurikulum. Yang pertama, pada kurikulum KTSP menggunakan pendekatan pembelajaran langsung. Di dalam pendekatan ini, siswa diajari langsung oleh guru agar mudah mempelajari materi, mulai dari teori hingga praktek.
Penyajian materi kepada siswa dilakukan dengan cara demonstrasi atau ceramah. Guru melakukan pengarahan proses pembelajaran, sedangkan siswa diarahkan oleh guru. Selanjutnya, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Siswa diberi ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran melalui kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Contoh kegiatannya, siswa diminta untuk mengamati sebuah gambar tentang gotong royong. Kemudian, siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang tidak mereka pahami. Kemudian, siswa diminta mengumpulkan informasi mengenai materi gotong royong dari berbagai sumber dan kemudian menyimpulkan. Setelah itu disampaikan ke depan kelas secara bergantian. Selanjutnya, kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini menggunakan pendekatan kontekstual. Contoh penerapan pendekatan kontekstual di kelas dalam pembelajaran IPA, guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan proses pertumbuhan biji.